Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu dari kelompok 8 dan juga dua orang teman saya, yaitu Nabila Faiza dan Wina Nurfadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan bilangan kompleks dalam rangkaian RLC. Pembelajaran analisis kompleks dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu RLC. RLC sendiri adalah suatu rangkaian yang terdiri dari resistor, indikator, dan juga kapasitor yang digabungkan sehingga menjadi tegangan. Perhitungan rangkaian RLC dapat menggunakan bilangan kompleks seperti tegangan, arus maksimum, dan impedansi. Analisis kompleks adalah ilmu matematika yang wajib mempelajari tentang suatu fungsi bilangan kompleks. Mata kuliah analisis kompleks wajib dilakukan oleh mahasiswa di semester 4 setelah mempelajari kalkulus dan juga analisis real. Pembelajaran wajib ini juga dilakukan agar dapat mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai konsep abstrak. Bilangan kompleks dapat didefinisikan dengan himpunan C sama dengan X plus Y, XY elemen dari bilangan real. I sama dengan akar dari negatif 1, dan I kuadrat sama dengan min 1. Bilangan kompleks biasanya disimbolkan dengan Z, sehingga Z sama dengan X plus Y. X juga disebut bilangan real dari Z yang ditulis dengan X sama dengan re atau real dari Z. Dan Y disebut bagian imajiner dari Z dan ditulis dengan Y sama dengan im Z atau Y sama dengan imajiner dari Z. Dua bilangan kompleks yaitu Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kedua orang teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yakni Suci. Nah, bilangan kompleks itu terdiri bilangan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, dalam bilangan kompleks juga terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bilangan kompleks itu juga dapat muncul dari persamaan kuadrat, yakni ketika nilai diskriminannya bernilai kurang dari 0. Nah, bentuk umum dari bilangan kompleks itu seperti ini. Bilangan realnya adalah horizontal dan bilangan imajinernya adalah vertikal. Lanjut. Nah, ini operasi-operasi dalam bilangan kompleks seperti ini. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini itu eh, yang bilangan real dijumlahkan dengan bilangan real, sedangkan bilangan imajiner dijumlahkan dengan imajinernya. Untuk pengurangan juga sama, yang bilangan real dikurangkan dengan bilangan real, dan bilangan imajiner juga dikurangkan oleh bilangan imajiner. Untuk operasi pembagian dan perkalian, bisa menggunakan seperti ini. Misal X1 ditambah Y1 dibagi X2 ditambah Y2, maka pembagiannya itu bisa dengan mengalihkan dengan lawannya, yaitu jika di sini positif maka di sininya negatif, dengan syarat Z2-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk perkalian bilangan kompleks sendiri bisa dikatakan dengan kali pelangi X1 dikali X2, X1 dikali Y2, dan Y1 dikali X2, dan Y1 dikali Y2. Nah, karena I kali I itu adalah I kuadrat, nah sedangkan I kuadrat itu nilainya adalah min 1, maka jadi di sini adalah min ya teman-teman. Lanjut, cara-cara menyajikan bilangan kompleks. Yang pertama itu ada bentuk rektangular. Apa sih bentuk rektangular itu? Bentuk rektangular itu bentuk umum bilangan kompleks pada bilangan Z kan X plus Y, di mana X itu bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner, sehingga membentuk bidang argan. Nah, bidang argan itu apa? Bidang argan itu seperti ini, jadi kayak kayak persamaan antara bilangan X plus Y-nya. Seperti ini. Yang kedua ada bentuk polar. Dalam bentuk polar, bilangan kompleks, X, Y-nya itu dinyatakan dalam R dan theta, yaitu Z sama dengan
R dan theta. Maka bentuk polarnya itu adalah Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, sedangkan sudut disebut argumen Z. Atau bisa ditulis theta sama dengan argumen Z. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Untuk bentuk polar dari bilangan kompleks, selanjutnya ada bentuk eksponen. Nah, bentuk eksponen itu ter- bisa didapat dari bentuk polar R kali cos theta ditambah I sin theta itu dikonversi ke bentuk eksponen menggunakan rumus Euler sehingga nilai dari bilangan kompleks atau Z sama dengan RE pangkat I theta. Di sini E itu merupakan basis dari logaritma natural dan E pangkat I theta adalah representasi eksponensial dari bilangan kompleks. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wina Nurfadila. Selanjutnya adalah pemanfaatan bilangan kompleks pada rangkaian RLC. RLC ini merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Berikut merupakan gambar dari rangkaian RLC. Rangkaian RLC yang ini merupakan rangkaian seri. Komponen pada RLC sendiri terdiri dari resistansi, reaktansi, impedansi, dan ketiga komponen ini memiliki satuan ohm. Komponen lainnya yaitu induktor dan kapasitor. Untuk mencari implementasi memakai bilangan kompleks dengan persamaan Z sama dengan R plus JXL, XL ini merupakan reaktansi induktif ditambah JXC. XC ini merupakan reaktansi kapasitif. Lalu, diubah bentuknya menjadi Z sama dengan ZE pangkat I theta. Untuk mengetahui apakah arus atau tegangan yang bergetar lebih dulu, dapat digunakan hukum Ohm. I sama dengan V per Z sama dengan V0 per Z E pangkat J theta min. Dibutuhkan kemampuan untuk transformasi bentuk bilangan kompleks rektangular ke polar maupun sebaliknya. Setiap operasi penjumlahan dan pengurangan sebaiknya digunakan bentuk rektangular, sedangkan operasi perkalian dan pembagian digunakan bentuk polar. Berikut merupakan contoh dari pemanfaatan bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Yang pertama, hitunglah impedansi total pada rangkaian berikut. Nih, ini merupakan rangkaian yang kita ketahui untuk kita hitung impedansi totalnya. Jawab, pertama-tama, cari reaktansi induktif, yaitu XL sama dengan 2pi FL sama dengan 2 kali Pi-nya 3,14 dikali 50. F-nya merupakan 50. Ini 50 Hz dikali 600 kali 10 min 3 yang L sama dengan 188,4 ohm. X-nya sama dengan 1 per 2 pi FC sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 3,14 dikali 50 Hz dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6 yang C ini. Hasilnya menghasilkan 2123,14 ohm. Selanjutnya cari impedansi masing-masing komponen. ZR sama dengan ZR ini 200 ditambah C-nya karena kita tidak menghitung reaktansinya. Jadi 0 menghasilkan ZR-nya 200 ohm. Lalu ZL-nya sama dengan 0 ditambah C 188,4 ohm. ZC-nya sama dengan 0 min 2123,14 ohm. Nah, ini berdua ini didapat dari XL ini nih, teman-teman. XL dan XC ini, teman-teman. Jadi, cari impedansi totalnya yaitu menghasilkan Z totalnya sama dengan 200 dari ZR ditambah 0 tambah J 188,4 dari ZL ditambah 0 min J 2123,14 dari ZC menghasilkan 200 min 1934,74 ohm. Lalu apabila ditransformasikan ke dalam bentuk polar,
impedansi totalnya menjadi R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari 200 pangkat 2. Nah, 200 ini dapat dari Z total ini. Nah, ini tuh X. Ditambah 1934,74. Ini didapat dari Y yang ini. Menghasilkan 1945,05 ohm. Tetanya menjadi 360 min. Tetanya menjadi 300 min tan pangkat min 1 Y per X sama dengan 360 min tan min 1 1934,74 ini didapat dari Y per 200 dari X sama dengan menghasilkan 358,53 derajat. Maka persamaan polarnya ialah 1945,05 ohm kurang dari 358,53 derajat, atau dapat ditulis Z total sama dengan 1945,05 ohm kurang dari 358,53 derajat. Jika diketahui impedansi totalnya, kita juga dapat mencari arus total pada rangkaian tersebut. I totalnya sama dengan V total per Z total. V totalnya yaitu 100 kurang 0 per 1945,05 kurang dari 358,53 menghasilkan 0,05 ampere. Ini dapat dari 100 per 190,45,05 kurang dari min 358,59. Sekian dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.